Fakir itu tidak ada usaha, tidak ada penghasilan, tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Tu baik duit ya, tergantung pemberian orang. Lainnya lagi ada orangnya makan. Kalau tidak. Nah, itu caranya. Berarti dia fakir. Itu haknya. Walaupun nyo ndak minta-minta. Nyo ndak minta-minta doh, karena nyo jawi. Jaga wibawa. Nyo orang ko ada yang jawi ko. Jaga wibawa, ndak namunya minta-minta, ndak namunya memperlihatkan kemiskinannya doh. Tapi itu berhak fakir. Miskin gharib penjelasannya. Miskin itu ada usaha, ada penghasilan, tidak cukup memenuhi standar, bahkan tidak cukup untuk makan. Karajo lai mandayuang itu ke pasar, penghasilan 15.000 sehari, anak angka di duit 15 orang. Jadi keluarga subur mah KB keluarga besar, anak 15, penghasilan 15.000 seharinya. Kan susah tuh. Itu miskin. Agia hak beliau. Walaupun apalagi makanya teknis pembagiannya yang karib tadi itu dulu. Yang terdekat. Yang terdaki itu mukasinya saudara awak, ete awak, atau adik awak, kakak awak, nyolah keluarga. Anak 15, idunya susah, payah. Atau termasuk standar ekonomi di komplek tu. Contohnya, rata-rata orang situ punya to sadonya. Inyo hanya ada onda. Dia miskin, kasih dia. Maka orang yang punya mobil tu berhak memberi dia. Rata-rata orang situ sadonya penghasilan 5 juta di komplek tu. Inyo cuma 500.000 sebulan. Itu dia miskin. Santuni dia. Beri dia berhak. Itu yang golongan fakir miskin itu. Jadi antara fakir dengan miskin. Kalau zakat fitrah itu, apalagi zakat fitrah, duitnya payah. Inyo mengake dulu baru makan. Sama jual ayam. Mengake dulu, pai ke sawah orang dulu. Kakak awak tu pai ke sawah orang dulu. Pai mencuci. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya. Mengambil cucian orang dulu, setrikaan orang dulu. Barunya dia giah piti, dek orang tu 30.000, kadang 50.000. Kan payah duit itu. Nyo kakak awak itu sawananya lebih wajib awak magi ya. Kecuali beliau tu menjadi tanggungan ibu. Satio hari beliau tu ibu santuni, artinya lah dalam kawasan ibu. Baru ndak. Samo lah jo keluarga awak tu. Samo jo ayah, samo jo anak tadi tu. Ndak berhak. Tapi kalau beliau awak magi kadang-kadang sekali setahun. Kadang magi ke beliau jarang. Tu santuni. Karena itu qarib. Qarib itu yang terdekat. Menjalin ukhuwah. Kalau ndak bekau timbul masalah tu. Orang lain saya nyuagi ya. Awak dah nyuagi ya do. Sampili bana adik ambo tu. Tu ah. Maka terjadilah gap, terjadilah zakat fitrah dan zakat mal. Nanti orientasinya adalah kalau zakat mal itu yang lebih tahu adalah petugas zakat. Yang namanya itu adalah amil. Amil itu adalah orang yang di SK-kan mengurus untuk itu. Tapi kalau zakat fitrah kok sebenarnya bukan amil namanya, tapi panitia. Karena awak tidak di-SK-kan loh oleh pemerintah. Karena amil itu adalah mengurus. Tahu sia yang berhak menerima zakat, tahu sia yang memberi. Dan memang itu kala jowe. Lillahi rabbil alamin. Sehingga dengan nikmat umur kita masih bisa datang ke Masjid Darussalam Kampung Lereng. Iya Pak? Tuh, Masjid Darussalam Kelurahan Tabing Bandagadang, Kecamatan Nanggalo, Kota, Provinsi
layafalnya. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah kita masih diberikan kesehatan. Sehat Bu? Tuh yang perlu. Ibadah kalau tidak sehat kan susah Wak. Menyangi-nyanyi, payah datang, asam urat kambuh, kaki panek, sakit kepala, kan susah tuh. Darah tinggi. Tapi kalau sehat awak, insyaallah ibadah nikmat. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah sehingga kita hadir. Karena banyak yang lain umur panjang, badan sehat, badan kuat, waktu wado, tetapi tidak istiqomah. Jadi nanawa lain masih istiqomah. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Darussalam yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin jamaah subuh rahimakumullah, dan anak-anak kita perwakilan yang ada bersama kita, yang mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bu, laka kanyangan Bu. Nah, lai sahur tadi. Alhamdulillah. Semangat Ibu ya, semangat ibadah. Karena tidak beberapa hari lagi kita sudah mulai sekarang masuk babak penyisihan. Entar lagi masuk babak final. Ya, ada nak tanya Bu, boleh? Halo Ibu, ada nak tanya enggak? Halo Le. Dalam waktu yang sesaat ini tolong perhatikan sebentar, karena nanti supaya Ibu Bapak jamaah enggak salah dalam aturan-aturan Allah. Kalau ada orang baca Al-Quran, awak wajib mendengar. Kalau ada orang baca Al-Quran, awak harus mendengar dan diam. Tapi kalau seandainya memang ustaz berceramah, beku ibu berceramah loh, itu kan susah. Khawatir tidak nyambung nanti pesan Allah. Karena yang disampaikan itu adalah ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah. Bisa nanti kita syarahkan atau kita terjemahkan, atau memang ayat itu langsung yang kita bacakan. Jadi semangat subuh kita tetap jangan sampai berkurang. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi hujan tadi dan dingin sedikit, jemaah kita masih ramai dan masih penuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Menjelang akhir Ramadan ini, yang sering terjadi adalah pengabaian dan meninggalkan ibadah. Ya mungkin karena lalatih dari awal Ramadan, akhirnya KO di akhir Ramadan. Awal Ramadan tu kan basasa tuh, ramai, ndak tanggung banyaknya doh. Kilaki, padusi, gadang, ketek, tua, muda, kadang marangka apa je ke rumah saji bagai. Di awal Ramadan. Lah mulai masuk akhir-akhir Ramadan, itulah mulai hilang cie-cie. Dan disinilah kadang-kadang ibadah kita itu terabaikan. Padahal biasanya, Bu, menjelang kita sukses sampai ke sesuatu yang kita tuju dalam perjalanan panjang, itu memang banyak proses yang kita lalui. Tapi perjalanan kita belum selesai, belum final, belum sampai ke ujung. Nah, kalau awak gagal di tengah atau menjelang sampai finish kita gagal, itu kan kita yang ruginya. Makanya Rasul menyampaikan 10 malam terakhir ini hidupkan Ramadannya. Kan gitu. Hidupkan itu artinya bahwa
jangan sampai ibadah Ramadan itu siang dan malam itu ditinggalkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Malahan Rasul itu menghidupkan malam itu dengan cara i'tikaf. Ada i'tikaf sekarang? Usahakanlah. Tadi malam nak kabar 23 24 berapa boleh tekan aja lah. Malam kabar apa? 24. Malam-malam akhir Ramadan itu menjelang puncak. Awak menjelang puncak itu jangan sampai gagal awak. Kalau gagal nanti kan rugi kita. Yang fitrah, yang fitri itu orang yang menang. Kan hadisnya sering itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa Ramadan maka dia mendapat ampunan Allah. Bagaimana mendapat ampunan Allah kalau awak tidak sampai ke finish? Kalau awak gagal, beko orang pergi salat hari raya, beko awak lah pailah sama-sama. Padahal kita tidak ada apa-apanya, tidak memperoleh yang namanya fitrah itu. Jadi Idul Fitri kembali kepada kesucian itu orang yang puasa dan orang yang menghidupkan malam Ramadan itu. Jadi makanya penting awak melaksanakan ibadah itu tentu dengan ilmu, agar ibadah awak itu lebih baik dan lebih bagus. Nah, itu satu. Jadi pertahankan Bapak Ibu, jangan sampai kalah sebelum finish. Kalau kalah awak sebelum finish, gagal, tidak menang, dan tidak mendapatkan ghufirallahu, ampunan Allah. Karena jaminan di sana itu imanan wahtisaban ghufirallahu. Jadi man shoma puasa, mangkoma untuk malamnya mendirikan. Mangkoma itu malamnya, ya salat tahajud, salat witir, salat tarawih, baca Al-Quran, zikir, doa, ataupun i'tikaf, amalia-amalia lainnya, baru dia mendapat ghufirallahu. Tapi kalau banyak lalu, banyak bermain-main, banyak ya hura-hura, ya tidak mendapat ghufirallahu. Kan bulan maghfirah kecewa, bulan ampunan. Siapa yang mengampunkan itu? Tentu Allah, tentu dengan aturan-aturan tertentu. Yang kedua, Bapak Ibu, pertahankan Ramadan awak. Biasanya menjelang akhir Ramadan kok yang ramai jamaah itu di mall, di tampe apa namanya itu sepanjang sepanjang alai itu. Nah, yo lapak-lapak tu tanggung ramai itu dah. Kafe-kafe itu ramai. Tampe pabukuan. Tak masuk apa namanya celai kalau buku bersama tu bubar. Apa namanya? Bubar. Bukber. Gitu. Supaya ibu nak makan tu. Kalau ibu lali mau buat nampak tu. Biko mengicik seorang saya kan tak sero dah gitu kan. Nah, bukber. Bukber itu apa tu? Buka bareng. Jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh bukber itu, bukber itu. Yang wajibnya apa? Wajibnya itu adalah salat wajib dan salat sunnah. Kadang salat maghrib entah di salat isya lewat, tarawih entah barentah. Habis kau Al-Quran dak lo ada masajid dak lo baca liat dah. Makanya masajid itu langang. Gara-gara bukber itu. Bukan dilarang bukber itu. Yang wajibnya babuko itu adalah dengan keluarga. Anak, istri, suami berkumpul awak. Kan ada dua kesenangan. Pertama kesenangan berbuka dengan keluarga. Kemudian yang kedua ketemu dengan Allah nanti di akhirat. Berbuka dengan keluarga, ndak berbuka je bini orang doh. Kau berbuka je bini kawan. Apa namanya tu? Reuni, apa reuni?
Tuh banyak gayanya kini kok. Hati-hati tuh reuni itu. Kadang-kadang di situ cekcoknya rumah tangga. Banyak sering terjadi. Konsultasi kan sering itu. Pecah rumah tangganya. Pulang dari bukber itu beko, kadang istri tidak terperhatikan. Karena servis kawan tuh lebih hebat. Padahal sekali itu baru aja bini orang lain loh. Tidak boleh, itu dosa itu. Jadi bukber mengundang dosa kalau tidak sesuai dengan kondisinya dan situasinya. Hati-hati itu, jangan sampai. Ramadan itu bukan untuk itu. Karena itu ibadah. Yang wajibnya berbuka itu adalah bersama keluarga. Itu seharusnya, bukan dengan orang lain, apalagi bercampur-campur. Dan malahan laki-laki perempuan yang bukan mahram, itu kan luar biasa, itu dahsyat dosanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak-anak gadis awak minta izin bukbernya, pikir-pikir dulu, tanya sia kawannya. Nanti kadang-kadang di sana awal malapetaka itu salat tinggal, tarawih tinggal, pulang malam. Tarawih entah di mana-mana, kita tidak tahu. Jadi tolong awasi anak gadinya, juga anak bujangnya, bapak ibu, agar kita tidak salah. Karena itulah menjadi tren kayaknya. Akhir-akhir Ramadan gua, itu kita kan sering arah-arah ke taplau tu arah ke Purui, arah ke ndak tanggung ramai itu. Jam 5 jam 5:30 tu labas sasak di kafe-kafe itu tuh. Mobil, motor, kadang gadis perempuan yang bukan mahram, kemudian laki-laki dengan perempuan, suami orang, istri orang, itu ndak baik lagi, ndak benar lagi, itu salah. Jadi ibadah bukan untuk itu, bukan menjadi ibadah, malahan menjadi dosa. Hati-hati bapak ibu hadirin kaum muslimin. Bukan bukber itu dilarang, tidak, kalau mengikuti standar aturan-aturan yang sahih, yang dibolehkan. Contoh, tidak bercampur laki-laki perempuan, tidak ada antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, tidak dengan suami orang, tidak dengan istri orang lain. Karena itu akan mengundang musibah, setidaknya dosa di sana. Nah gitu. Awak menganggap itu adalah sesuatu hal yang baik, akan berpahala, tetapi menimbulkan sebaliknya, yaitu dosa dan bencana. Jadi yang kedua, bukber. Jadi dilarang? Tidak dilarang kalau mengikuti. Kemarin kita juga bukber. Tapi siapa? Seluruh anak-anak tahfiz awak undang, datang. Kita buka bersama. Karena besok kita mau libur. Habis Ramadan kita mulai lagi. Boleh, gratis. Siapapun yang datang gratis. Itu caranya. Tidak ada masalah kan? Karena orientasi kita jelas. Itu yang penting. Selagi tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau ibu-ibu ada punya saudara 8 orang, beradik kakak, jarang basobo, kadang sekali 3 tahun, undang sadonyo, bawa anaknya, bawa istrinya, bawa suaminya, datang sadonyo, 8 suami istri, pantama 8 enam balik, anaknya beko ada 5 loh, 5 kali 8 barah tu bakumpul sadonyo, itu tak apa-apa tu. Jadi cie kafe itu bisa di keluarga awak saja, bisa. Itu yang boleh itu. Jadi yang penting tidak melanggar aturan-aturan Allah yang telah dijelaskan. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai salat tarawih ditinggalkan, karena ini udah waktu-waktunya yang genting sekali ini. Masjid lah mulai langang, musolah lah mulai sepi pengunjungnya. Ya ramai itu di tempat yang lain, sampai pebalanjoan. Karena persiapan raya kok
baju-baju, sarawa-sarawa, jilbab-jilbab, mukena-mukena, persiapan untuk lebaran. Antara bisa awak lebaran tak indah, tapi kita sudah meninggalkan yang wajib, itulah rumah ibadah. Kan sedih kita itu. Hati-hati kita, jangan sampai meninggalkan ibadah gara-gara hal-hal sifatnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu tidak begitu penting. Bapak Ibu, Bu, lihat aja Bu. Kalau pakaian lebaran kemarin masih layak pakai itu. Yang wajibnya ndak baru Bapak Ibu, bersih, rapi, tidak bernajis. Itu yang seharusnya. Bersih pakaian, tempat, badan, itu yang untuk ibadah, bukan baru. Awak kadang-kadang kan barunya kok. Padahal sealmari itu baju mukena ndak tangguang dah. Tu anu terletak tu, meko dimakan ngange, apa namanya tu? Iyo ngange namanya tu. Kapuyuk. Dimakan di kapuyuk, dimakan di kapunduang. Kepunduang tu ndak bisa makan ada. Itu. Jadi hati-hati, ndak harus baru. Ndak harus baru. Yang penting layak pakai. Kalau ini masih layak pakai. Ndak usah. Lebih baik uang itu dimanfaatkan untuk yang lain, yang sangat penting sekali. Mungkin sarawah anak awak lah cabi, ganti itu. Mungkin mekena anak awak, mungkin lah berkutuari, ganti itu. Boleh. Karena awak masih layak pakai. Itu namanya yang sederhana itu. Lebaran, berhari raya itu bukan bermewah-mewahan, bukan pesta pora. Jadi bukan pesta-pestaan lebaran itu. Idul Fitri, Idul Fitrah. Id itu kembali, fitrah kepada kesucian, kebersihan. Apa yang bersih, apa yang suci? Kolbu, hati. Kenapa? Sudah ibadah Ramadan siang dan malam 30 hari atau 1 bulan. Maka kembali kepada fitrah. Maka ditutup dengan hari raya. Kita menang. Ikut salat acak-acakan. Puasa lai sembahyang indah. Kadang tarawehan, kadang indah. Tetapi awak satu pula Idul Fitrah. Itu ndak pas. Idul Fitri beko awak lah berpoza-poya pula. Kue raya kayak gitu juga, sederhana saja. Ndak bisa dibuat, jangan dipaksakan, beli saja. Paling-paling yang kau makan siap tamu. Dan ndak usah banyak berlebih-lebihan. Karena mubazir. Bu, lihat terang Bu. Dek menggagap lu sore ibu di belakang tu kah? Ada yang kau bertanya boleh? Silakan tanya. Hari baru jam 6. Tuh. Ya. Kalau ada tanya boleh. Jadi berlebaran tidak harus kita berlebih-lebihan. Karena nanti itu mubazir. Innal mubadziri kana ikhwani syaitan. Mubazir itu adalah sahabat syaitan, kawannya syaitan. Kalau masih ada jilbab awak yang layak pakai itu, tidak perlu dibeli. Soal beko kalau ada yang baru, tentu itu tinggal mubazir. Mubazir itu kawan syaitan. Kalau tidak sedekahan ke orang lain. Kalau ada makanan ibu, makanan talakuang tu di rumah yang tak terpakai, nyo layak pakai, taruh di masjid gua. Oh kalau lah ndak mungkin sikoro cari masjid musalla, gantungan situ, cuci laundry dulu, kalau wangi itu letak situ. Lagi tahu saya kau kata petugas masjid, Pak, kami meletakkan talakuang tadi, lah tu, dipakai di orang untuk ibadah, itu ngalir pahalanya sama ibu. Gitu caranya. Ada sandal di rumah banyak, layak pakai, antan ke rumah saji, musalla. Nyo kadang-kadang di masjid tu dilarang bawa sandal ke WC. WC apa karak? Itu salah tu. Tak tulis itu at-tahurusatul iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi WC beserak saja najis itu. Awak bau dua. Siap bau dua kan berjalan kemari. Itulah kotor di situ tu. Kena najis.
najis berarti batal wudu. Kalau batal wudu berarti batal salat. Penting, itu cerdas namanya itu. Ada sandal awak, dah taruh aja di masjid. Ndak harus samo sandal itu doh. Oh, kok dibawa di orang pulang terserah dinyolah gitu kan. Berarti pencilok itu mah. Itu caranya, barang masaji cilok jo. Nan jaleh awak sedekah dulu. Jangan ditaruh-taruh aja di rumah yang layak pakai, tapi kita awak ndak pakai doh. Taruh di masjid, taruh di musola. Kalau Allah tampai awak tampai yang lain. Banyak. Makanya ada adik kita yang dia buka itu lapak, buka 3 pintu, ada 2 pintu jual sandal itu. Kan ada sandal yang ndak mungkin dijual. Ada kadang nomornya yang beda, kadang ada warnanya beda seketik, kan ndak mau dijual itu. Itu kita kasih bilang itu, nanti kasih semudah. Untuk ada beko udah bagian ke masjid musola. Betul berkarung-karung membawa pulang tuh. Beko yang layak pakai, beko di bagian ke anak-anak yang membutuhkan, anak-anak yang miskin, anak-anak yatim. Nih sepatu untukmu. Gitu caranya. Ya, Bu. Boleh, enggak apa-apa. Taruh aja di masjid. Pokok sandal tuh layak pakai dan bisa dipakai untuk wudu. Kan dah dibawa ke dalam masjid doh. Banyak masjid-masjid, musola-musola yang seperti itu, yang kekurangan Bapak Ibu. Itu menjadi amal jariah bagi awak. Itu cerdas namanya itu. Kita seperti itu. Ada yang dah layak pakai, baju awak, baju istri, baju anak-anak, sortir. Kemudian kasih agian. Kadang-kadang awak ibu bagian aja nampak dembo. Gitu tuh. Kalau nampak dembo tentu beko pikir aja, itu bagian apa ke? Itu. Jangan tahu dembo. Agian salah. Gitu caranya. Awak badan cieknya. Iko salah berapa baju awak? Lah 5 lampe tu. Kan tak mungkin 10 sekali pakai tu. Karena nanti itu akan menjadi dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlebaran, berhari raya tidak harus bermewah-mewah. Tidak harus baru. Yang penting layak pakai, bersih, suci. Itu yang perlu. Jadi itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, cerdas awak tu. Kalau ada sandal awak, taruh aja di masjid, taruh aja di musola. Mau melapor ke petugas masjid rancak indak ada masalah doh. Allah tahu kok. Allah tahu dipakai wudu di orang itu luar biasa itu. Berarti kita sudah mengantarkan orang untuk kebersihan ibadah. Gara-gara sandal awak taruh di masjid di musola, orang suci, orang bersih. Itu penting itu. Jadi sering kita sampaikan kepada masjid-masjid, karena sandal tidak boleh dibawa ke dalam toilet. Tolong bersihan toiletnya. Jangan bakarak. Siapkan air pembersihnya di sana, wanginya di sana. Karena itu nanti menentukan untuk kita dalam ibadah. Kalau wudu lah batal, berarti salat batal. Kalau salat batal, ya sama dengan tidak salat. Kan gitu. Ya Bu ya. Yang terakhir, hujan hari itu. Alhamdulillah. Allahumma shayban nafi'an. Kan bisa lama-lama si koma. Pulang ibu basah. Gitu. Baik. Yang terakhir adalah jangan lupa zakat fitrah untuk membayar dan mengeluarkannya. Zakat fitrah, karena zakat fitrah itu dalam menentukan di akhir Ramadan. Kalau dari segi hukum awal Ramadan sudah boleh, wajibnya akhir Ramadan sampai khatib naik mimbar pelaksanaan khutbah itu sudah wajib. Akhir Ramadan itu bilo. Contoh, bisu awak karayo, beko maghrib itulah wajib. Mulai babuku sesan lagi memandangkan suara azan tanah masuk waktu berbuka puasa. Itulah masuk wajib tuh zakat. Menjelang itu sunnah. Dari segi hukum pembayarannya, dari segi jumlah banyaknya tanya sama panitia masjid dan musola berapanya. Zakat fitrah orientasinya adalah ta'amul miskin.
tu'matal masakin. Jelas, tidak ada kemana-mana. Kepada miskin. Ya Bu ya. Teknis pembayarannya boleh langsung, boleh melalui panitia di masjid. Kalau tahu awak langsung silakan. Yang harus kita santuni dulu, yang wajib itu qarib. Qarib itu adalah keluarga terdekat. Ibu ada beridia kakak balimo. Ada kakak awak ekonominya gak payah, duitnya jo urang, nyo ka sawah urang, ka ladang urang, agihnya. Karena dia wajib, berhak, dan lihat dia yang lebih penting. Satu, untuk menjalin ukhuwah. Kalau ndak mau peknya, orang lain saya dia gih, awak nak nyagih dah. Tu putus silaturahmi tu. Zakat fitrah mandakian belia. Lai terang Bu. Tua. Tadi hujan tua. Jadi ternyata zakat fitrah itu sangat luar biasa nilai sosialnya. Jadi tu'matal masakin. Ada ulama yang menyatakan itu adalah makanan pokok. Kalau dulu Rasul itu kan makanan pokok itu apa? Gandum, kurma. Kalau di awak di Indonesia apa? Nasi. Dia nasi kenyo. Itu caranya. Nasi itu dari ya kok. Bare. Bare. Kalau ada makan jaguang, pergi jaguang. Makanan pokok Kalau ada makan pokok gandum, kasih gandum. Kalau ada makanan pokok bawang, pergi bawang. Mana tahu bawang makanan pokok kan. Nyo makan bawang kok sekilo sehari gitu kan. Jadi makanan pokok. Jadi Rasulullah itu menganjurkan ibadah itu sesuai dengan aturan Allah. Makanan pokok, tu'matal masakin, memberi makan miskin. Bila pembayaran zakat fitrah itu sebelum khutbah. Kan jelas tadi itu, syahrul ramadhana mu'allakun bainas sama wati wal ard. Ramadan seseorang tu tergantung antara langit dan bumi. Ndak naik adalah turun, yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Ya Bu ya. Baik. Ada yang kamu tanya? Boleh. Kalau ndak awak i'tikaf saja dulu. Menjelang hujan tadua. Ya Bu, jangan payah benar Bu. Agak kari tu Bu. I'tikaf tu apa? Oh gitu. I'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid, melakukan amalan-amalan tertentu, malam-malam tertentu, malam tertentu 10 malam terakhir, ibadah tertentu, salat, kemudian baca Al-Quran. Kau ingat 6 garis besar saja ya. Kemudian zikir, kemudian doa. Lapannya awak boleh mengalai-ngalai stay dulu. Istirahat. Beko ambil uduk balik, baca Al-Quran. Salat sunnah Allah balik. Salat sunnah tu banyak. Salat sunnah taubat. Kemudian kalau takallu awak tahajud. Kemudian kalau bisa salat-salat sunnah yang lainnya silakan. Dan ulama menyatakan i'tikaf itu harus di masjid, tidak boleh di rumah, tidak ada di tempat yang lain, apalagi kalau di kafe. Itu bukan i'tikaf itu. Ya Bu ya. Ada amalan zikir, mau zikirnya apa silakan. Subhanallah enggak 1000 kali dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Silakan. Alhamdulillah atau istighfar 1000 kali silakan. Itu amalannya. Atau ada 2 kalimah, kalimatan. 2 kalimah khafifatan ala lisan, mudah diucapkan, sakilatan fil mizan, barik di timbangan amal kebaikan awak, habibatan ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu sibuk banyak. Itu sibuk banyak doa. Itu barik timbangan amal kebaikan ibu nanti itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Baik tak 1000 kali atau 5000 kali.
balik. Lepas ni beko bayi minum stek lo. Yang angin ngelu kuku tu kan, bawa termos kemari. Ndak bawa kopi. Gitu. Bawa teh. Di rumah ndak. Di rumah namanya bakaruah tu. Di rumah tu ada kemarin saya ngadakan kasih kajian di Bali. Itu ada bapak-bapak tanya di Bali Biang. Bapak-bapak tanya, boleh di rumah etikaf Ustaz, tapi amalan etikaf kita lakukan di rumah. Itu bukan etikaf, namanya muhasabah. Ya, muhasabah diri. Kalau etikaf tu tampil harus di masjid. Salah satu yang membatalkan etikaf keluar dari masjid. Keluar dari masjid, etikaf batal tanpa ada aturan syariat. Contohnya aturan syariat. Awak sedang etikaf, gampo gadang tibo. Apa hoyak tu? Boleh lari keluar karena menyelamatkan diri. Tapi tidak ada apa-apa dah. Awak sedang etikaf, nyimbau di kawan, pai merokok keluar dulu, mengopi ni sekali dulu, batal etikaf itu. Gitu. Termasuk berhadas. Ibu-ibu muda, ibu-ibu yang masih sehat, jam 1 malam sedang etikaf bahwa datang halangan menstruasi, kecuali menstruasi ya. Datang menstruasi, etikaf batal. Boleh ibu pulang. Itu bapa lo etikaf awak lah dapet. Batu karena sudah start dari awal. Niat sudah etikaf, sudah melakukan etikaf, dalam perjalanan kita batal karena larangan syariat, ibu sudah mendapat pahala etikaf. Ya Bu ya? Ibu di belakang tadi udah tanya, udah menunjuk tadi. Ya Bu. Zakat. Zakat fitrah. Saudara. Ya, zakat fitrah. Bukan zakat mal. Saudara kandung. Awak beradik kakak. Ya, boleh. Yang tak boleh menerima zakat itu satu, ayah. Ayah jomande. Itu bukan zakat, kebutuhan harian beliau. Nak dia keluarga, anak-anak awak. Kemudian keturunan Bani Hashim, keturunan Rasul. Itu tidak berhak. Orang kafir, orang kafir tidak berhak mau zakat tu. Kalau ingin minta zakat, masuk Islam dulu ya. Gitu. Kalau aku masuk Islam, aku dah pergi zakat gue. Makanya mu'alaf itu. Makanya teknis pemberian zakat itu yang qarib dulu. Zakat mal, zakat fitrah sama. Zakat fitrah itu, zakat mal itu kan yang 8 tu atau bah 60 lah. Fakir, miskin, ibnu sabil, gharimin, itu beda itu Bapak Ibu. Fakir itu siapa? Satu. Fakir ya, jelaskan, tolong dengar supaya tidak salah nanti dalam memahami. Fakir itu tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Tu baik duit ya, tak gantung pemberian orang. Lainnya lagi orangnya makan. Kalau tidak. Itu caranya. Berarti dia fakir. Itu haknya. Walaupun nyo tidak minta-minta. Nyo tidak minta-minta doh, karena nyo jagawi bawah. Nyo orang ko ada yang jawi ko, jagawi bawah. Tidak namunya minta-minta, tidak namunya memperlihatkan kemiskinannya doh. Tapi itu berhak fakir. Miskin sia. Ini dalam kitab Fathul Gharib penjelasannya. Miskin itu ada usaha, ada penghasilan, tidak cukup memenuhi standar, bahkan tidak cukup untuk makan. Karajo lai mandayuang itu ke pasar. Penghasilan 15.000 sehari. Anak angka di duit 15 orang. Yang keluarga subur mah KB keluarga besar. Anak 15, penghasilan 15.000 seharinya. Kan susah tuh. Itu miskin. Agia hak beliau. Walaupun apalagi makanya teknis pembagiannya yang karib tadi itu dulu. Yang terdekat. Yang terdaki itu mukasinya saudara awak, ete awak, atau adik awak, kakak awak, nyolah keluarga. Anak 15, iduknya susah, payah. Atau termasuk standar ekonomi di komplek itu.
Contohnya, rata-rata orang situ punya to sadonyo. Inyo hanya adonda. Dia miskin, kasih dia. Maka orang yang punya mobil tu berhak memberi dia. Rata-rata orang situ sadonyo penghasilan 5 juta di komplek tu. Inyo cuma 500.000 sebulan. Itu dia miskin. Santuni dia. Beri dia berhak. Itu yang golongan fakir miskin itu. Jadi antara fakir dengan miskin beda. Kalau zakat fitrah itu, apalagi zakat fitrah, duitnya payah. Inyo mengake dulu baru makan, sama juga ayam. Mengake dulu, pai ke sawah orang dulu. Kakak awak tu pai ke sawah orang dulu. Pai mencuci, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya. Mambiak cucian orang dulu, setrikaan orang dulu. Barunya dia giah piti, dek orang tu 30.000, kadang 50.000. Kan payah duit itu. Nyo kakak awak itu sawananya lebih wajib awak magi ya. Kecuali beliau tu menjadi tanggungan ibu. Satio hari beliau tu ibu santuni, artinya lah dalam kawasan ibu. Baru ndak. Samo lah jo keluarga awak tu. Samo jo ayah, samo jo anak tadi tu. Ndak berhak. Tapi kalau beliau awak magi kadang-kadang sekali setahun, kadang magi ke beliau jarang. Tu santuni. Karena itu qarib itu yang terdekat. Menjalin ukhuwah. Kalau ndak bekau timbul masalah tu. Orang lain saya nyuagi ya. Awak dah nyuagi ya do. Sampili bana adik ambo tu. Tu ah. Maka terjadilah gap, terjadilah pemisah. Jadi zakat fitrah dan zakat mal nanti orientasinya adalah, kalau zakat mal itu yang lebih tahu adalah petugas zakat, yang namanya itu adalah amil. Amil itu adalah orang yang di SK-kan mengurus untuk itu. Tapi kalau zakat fitrah kok sebenarnya bukan amil namanya, tapi panitia. Karena awak tidak di SK-kan loh oleh pemerintah. Karena amil itu adalah mengurus, tahu sia yang berhak menerima zakat, tahu sia yang memberi. Dan memang itu kala jowe. Bu, halo. Halo Bu. Bahkan amil itu boleh memaksa mengambil zakat orang. Karena dalam Al-Quran, khuz min amwalihim, ambil dari harta mereka, tutahhiruhum, untuk membersihannya, wa tuzakkihim, dan menyucikannya. Jadi amil tu kalau ndak namu malam tangkok. Kalau di zaman Abu Bakar dulu, orang yang ndak mau ngasih zakat, bayar zakat, ditangkap itu, penjarakan. Kenapa? Karena nanti gejala sosial akan timbul. Orang kaya tu wajib menyantuni orang miskin. Kalau ndak beko, maka kecik rumah irama, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Akhirnya gali lubang, masuk lubang. Kan susah itu. Jadi bicara masalah zakat itu adalah harus hati-hati kita. Kalau masalah zakat fitrah, kalau ibu langsung boleh melalui panitia yang ada dalam masjid, boleh. Karena kalau kami menyampaikan, yang di masjid itu bukan amil namanya, panitia zakat. Yang amil itu adalah di SK-kan oleh pemerintah. Penguasa yang terkecil adalah RT RW. Kalau ndak kayak Basnas. Basnas itu kan jaleh itu. Siapa yang mengeskakan, gubernur atau wali kota. Dan memang itu kalau jowe. Dan yang kerja di Basnas itu, beliau ada haknya di sana karena memang itu urusannya. Siapa yang menerima, diambil zakat, dikumpulkan. Makanya dulu ada, mohon maaf Bapak Ibu ya, karena memang dek hujan, kalau pulang ibu kan basah juga. Ini kok gratis tambahan loh. Enggak apa-apa, gratis tambahan gitu kan. Biasanya mbok sampai jam 6 gitu. Kan ada dulu tadangah dewa bagai dipotong-potong suka jiwa sebenarnya. Ada dulu tuh potong-potong suka jiwa. Sabananya tuh bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur tuh. Lai dibarasihan gaji awak tu, daki awak tu dibarasihan diurang dek pemerintah.
Diambil-ambil aja, dipotong-potong aja. Ndak tahu awak, padahal itu dari Al-Quran dasarnya itu. Khuz min amwalihim, ambillah. Ambil itu kan perintah. Fil amar itu Allah yang menyuruh, ambillah. Akhirnya lado yang menapon zakat awak, bersyukur awak. Itu seharusnya. Kalau di kampung-kampung, Bu, bila panen biswa, biswa kami tibuh ke sawah. Itu dulu tuh kalau di kampung. Baik, Bapak Ibu, demikian saja. Masih ada? Kalau dah kita tutup. Ya, sambil Ibu menunggu hujan tak dua, boleh beko golek-golek dulu. Iya, kalau ke pulang tuh basah, kecuali kalau buat payung tadi. Ya. Karena sudah lama, nanti memori YouTube penuh pula nanti itu. Masih ada tanya? Ini adalah episode terakhir saya di sini pada tahun ini. Yang malam sudah kemarin. Untuk kajian ulangnya silakan Bapak Ibu dilihat di YouTube Beko atau Biswa. Yang kemarin sudah masuk itu, buka saja nanti Buya Herman Tanjung Official. Jangan lupa like and share. Ya, demikian saja. Mohon maaf tersinggung deka naik, talantuang deka turun yang tidak pada tempatnya. Kepada pengurus, kepada jamaah yang ada di sini, mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.